Kriteria yang pertama, agar rekening KPM bisa diproses pencairan bantuannya adalah harus tercantum di aplikasi EPKH. Ya, jadi di EPKH harus tercantum dan dinyatakan eligible. Eligible itu maksudnya apa? Eligible itu adalah memenuhi kriteria persyaratan. Yang pertama, harus memiliki komponen kepesertaan. Apakah itu komponen kesehatan, ibu hamil, atau anak usia 0 hingga 6 tahun. Yang kedua, mungkin memiliki komponen pendidikan, SD, SMP, atau SMA. Yang ketiga, mungkin memiliki komponen disabilitas berat. Dan yang terakhir, mungkin memiliki komponen lanjut usia 70 tahun ke atas. Yang berikutnya, bahwa KPM dinyatakan eligible ketika kondisi sosial ekonominya memang layak mendapatkan bantuan. Kriteria yang kedua agar rekening KPM diproses bantuannya adalah harus tercantum di DTKS. DTKS itu apa? DTKS adalah kepanjangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, sesuai dengan undang-undang, seluruh warga negara Indonesia ya yang berharap mendapatkan bantuan harus tercantum di DTKS. Ketika KPM datanya tercantum di EPKH tetapi belum tercantum di DTKS, maka rekening KPM tersebut tidak bisa diproses bantuannya. Berikutnya, agar rekening KPM diproses pencairan bantuannya adalah data yang di EPKH harus padan dengan di DTKS. Tidak cukup data KPM ada di EPKH atau tercantum di DTKS, tetapi harus memenuhi syarat padan datanya. Padan yang dimaksud adalah NIK KTP dari KPM yang dilaporkan di EPKH harus sama, harus padan, persis dengan yang ada di DTKS. Ketika tidak padan, maka rekening KPM juga belum bisa diproses pencairan bantuannya. Sehingga dibutuhkan proses pemadanan data hingga selesai, baru kemudian bisa diajukan untuk proses pencairan bantuannya. Nah, berikutnya, kriteria yang keempat agar rekening KPM bisa diproses pencairan bantuannya adalah harus padan datanya antara EPKH, DTKS, dan Dukcapil. Kenapa harus padan dengan Dukcapil? Karena data di Dukcapil adalah merupakan data kewarganegaraan Indonesia yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Ketika data yang ada di EPKH tidak padan dengan di Dukcapil, maka tidak bisa diproses bantuannya. Sehingga harus ada proses koordinasi dengan pihak Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pemadanan data, ya, agar data tersebut matching antara PKH, DTKS, dan Dukcapil. Selanjutnya, kriteria yang kelima agar rekening KPM diproses pencairan bantuannya adalah ditetapkan dalam SK kepesertaan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Jadi, data KPM walaupun sudah masuk di EPKH dinyatakan eligible, kemudian padan dengan DTKS, padan juga dengan Dukcapil, tetapi ketika belum dikeluarkan dalam SK kepesertaan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga, maka juga belum bisa diproses pencairan bantuannya. Mengapa? Jadi SK kepesertaan ini menjadi landasan hukum bagi Kementerian Sosial untuk memproses dan mengajukan pencairan bantuannya ke KPPN. Dikeluarkannya SK kepesertaan ini setelah melalui proses verifikasi dan penelitian data, sehingga KPM yang diajukan pencairan bantuannya adalah betul-betul KPM yang memang layak menerima bantuan. Nah, berikutnya kriteria yang keenam agar rekening KPM diproses bantuannya adalah diterbitkannya SP2D. Nah, SP2D ini diterbitkan oleh KPPN berdasarkan pengajuan pencairan bantuan sosial oleh Kementerian Sosial. SP2D ini diterbitkan oleh KPPN berdasarkan surat perintah membayar yang diajukan oleh Kementerian Sosial. Nah, surat perintah membayar itu berdasarkan apa? Berdasarkan SK kepesertaan KPM PKH. Dengan demikian, rekening KPM yang akan diproses pencairan bantuannya adalah
rekening KPM yang memenuhi kriteria persyaratan. Pertama, tercantum di EPKH dan dinyatakan eligible. Kemudian tercantum di DTKS dan padan di DTKS, padan juga datanya dengan Dukcapil, masuk di SK kepesertaan, dan yang keenam tadi adalah diterbitkan SP2D oleh KPPN. Nah, sekarang tibalah kriteria yang ketujuh agar rekening KPM dapat terisi bantuannya dan bisa dicairkan. Apa itu? Adalah sukses multi kredit. Sukses multi kredit itu apa? Adalah sebuah proses pengisian ya bantuan oleh Bank Himbara berdasarkan data SP2D. Nah, dalam proses pengisian rekening ini ada kalanya ada yang gagal. Yang gagal mungkin karena faktor rekeningnya terblokir atau mungkin sudah ditutup dan sebagainya. Nah, rekening yang gagal terisi bantuannya ini disebut gagal multi kredit, sehingga rekeningnya tidak terisi bantuannya. Sehingga kita simpulkan, ada 7 kriteria persyaratan agar rekening KPM terisi bantuannya dan bisa dicairkan. Yang pertama, masuk di IPKH dan dinyatakan eligible. Yang kedua, masuk di DTKS. Yang ketiga, padan datanya dengan DTKS. Yang keempat, padan datanya dengan Dukcapil. Yang kelima, ditetapkan dalam SK kepesertaan oleh Kementerian Sosial. Yang keenam, masuk di dalam SP2D. Dan yang ketujuh, sukses multi kredit. Pastikan kartu KKS hanya dipegang, disimpan, dan dimanfaatkan oleh KPM sendiri.